Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Yamaha NMAX tahun 2019 dan ini saya membagikan bagaimana cara saya mendapatkan sepeda motor ini dulu. Jadi awalnya saya mencari NMAX tahun sekitar 2015 ke atas sampai 2019 dan tidak nyari yang model new karena nyari yang model lama aja. Nah, waktu itu saya nyari di marketplace. Di marketplace itu ada yang berbagai macam, hampir ambil yang ABS. Tapi katanya kan ABS modulnya kalau rusak lumayan ya. Nah, ini dapat yang biasa. Jadi sudah uh, apa namanya? Ada tabungnya, shocknya, cuma ini gantian ya. Jadi bawaannya ini sudah bawaan tabung karena sebelumnya yang generasi lama kan tidak ada tabungnya. Terus perbedaannya itu hampir tidak ada dengan generasi lama, cuma mungkin ada di cat-cat saja ya. Jadi setahu saya perbedaannya cuma ada di speedometer. Speedometer bentuknya yang lama nggak kotak begini, tapi kalau nggak salah membulat. Terus yang generasi ini sudah ngotak ya. Terus sama ada ini shock tabungnya. Untuk lainnya kayaknya sama saja. Terus untuk top speed setahu saya yang kenceng itu 2018 ya, kalau nggak salah itu bisa 120 ke atas. Kalau ini cuma sampai 117 maksimal sih 118, cuma treknya harus panjang sekali, itu pun pakai pertalit. Oke, jadi waktu itu saya dapat bulan Agustus 2024, jadi sudah mau habis platnya karena sudah hampir 5 tahun. Nah, karena sudah hampir 5 tahun maka harganya dia turun, itu ditawarkan harga 19,5 net, jadi nggak boleh ditawar di marketplace Facebook. Akhirnya saya datangi tempatnya ke daerah mana, Gresik. Di Gresik sana ketemu dengan penjualnya, dan sebenarnya itu ya makelar lah, untuk bukan owner pribadi, jadi beliaunya memang jualan motor memang. Nah, waktu itu saya cek, saya periksa, kayaknya normal semua, ban tebel, shock breaker mungkin cuma depan bocor halus ya, cuma ini sudah saya serviskan. Belakang tidak ada masalah. Terus saya nyalakan mesinnya juga tidak ada masalah, nggak menemukan bunyi-bunyi aneh. Cuma waktu itu saya dengar agak bunyi sesuatu gitu, ternyata di sini dikasih plat nomor sama bapaknya, ternyata habis di repaint sebentar, kayaknya sebelum dijual itu dipoles dikit-dikit lah gitu, kayaknya mungkin karena penggunaan. Tapi karena kalau habis jatuh sih enggak, karena saya cek di sini ini aman ya, mungkin lecet dikit tapi bukan jatuh, kayaknya cuma roboh karena di sini juga ini kayaknya kalau jatuh sih enggak, cuma bekas ya, mungkin roboh mungkin. Ini kalau kita lihat di sini ini masih bawaan ini, karena kalau jatuh itu apa namanya, parah itu apa, berkurangnya, kayak contoh kayak ini. Nah, ini kalau jatuh ini kayak gini, bentar, nah nggak fokus ya. Nah, aduh. Nah, di sini ya, ini kayak kalau jatuh ya. Nah, ini kalau dicek, waktu itu saya cek itu di bawahnya ini ada baret sedikit, kayaknya ini nggak jatuh sih, mungkin cuma kena trotoar gitu mungkin, karena saya cek di sini aman semua ya, aman semua, bahkan sempat saya bongkar bodinya juga aman. Terus cuma di sini mungkin di sini biasa kan kebentur tembok atau apa gitu, untuk sisanya aman normal. Nah, itu dapat harga 19,5, sudah mau mati karena sudah 3 bulan mau ganti plat, jadi waktu itu dapat 19,5. Terus bulan 11 saya balik nama, karena memang dia belinya 2019 bulan 11-an. Saya balik nama ke daerah saya di Bojonegoro. Nah, kemudian ini waktu saya dapat beli itu saya ganti kampas rem depan belakang karena imitasi kayaknya, jadi bunyi kalau direm itu bunyi. Terus langsung saya ganti oli. Nah, problemnya ada di situ, ketika saya ngecek, saya nggak ngecek olinya. Ternyata karena saya ketika tarik gas itu nggak berasap, tapi ketika saya ganti oli, kan sempat saya pakai sehari baru ganti oli, ternyata nggak ada olinya sama sekali.
Akhirnya sama bengkel dikasih saran masukkan oli Delta Loop 1 liter, masukkan wis 500 kilo, suruh kembali. Ternyata setelah kembali olinya masih penguapannya masih wajar, akhirnya langsung diganti. Setelah itu setiap 1.500 gantinya sampai sekarang. Jadi sudah mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sekarang sudah April, jadi sudah masuk bulan ke-8. Untuk air radiator belum sempat nambahi, mestinya perlu diganti ya ini karena sudah lama. Cuma saya cek ketinggiannya masih normal, radiatornya pun kisi-kisinya masih oke. Cuma di sini ada nekuk-nekuk sedikit ya. Nah ini kayaknya nggak tahu kena semprotan air bertekanan gitu, bisa jadi, atau ditekan pakai benda keras. Jadi kalau nyemprot ini pakai yang semprotan nyebar, jangan yang nitik, karena bisa membuat kisi-kisinya itu peot ya. Terus untuk shock breaker sendiri sebenarnya nggak bocor, cuma ribonnya nggak ada. Jadi ketika kita tekan kembalinya cepet. Jadi itu kalau dipakai nggak enak ngayun ya, ngayun gini terus. Itu solusinya apa? Kita ganti olinya ya, yang sudah pernah saya posting. Saya ganti olinya di video short saya, bisa dicek di situ. Olinya diganti, kan mudah ya, tinggal ada baut pembuangannya, jadi tidak sampai melepas as itu dari rumahnya. Jadi tinggal melepas pir saja, diganti itunya apa namanya, olinya diganti baru. Nah untuk ngakali ribonnya biar nggak cepat, waktu itu saya ganti olinya pakai oli mesin ya, oli mesin. Jadi kita masukkan oli mesin. Cuma setelah itu ada promo shock breaker Yoko di TikTok, dapat harga 450 ya, sudah saya beli itu. Yang shock orinya saya simpan dulu. Jadi sementara pakai ini, ada adjusternya di dalam, ada kekerasan, sama ada pompa kompresi di sini, ada pompanya. Untuk setelan ribonnya ndak ada kalau harga segitu ya. Untuk pelek normal, jadi pertama kita beli harus kita cek dulu itu pelek ya, pelek, terus kemudian shock breaker depan belakang, terus tuas-tuas rem apakah empuk atau keras ya, empuk atau keras. Kemudian gas-gasan ditarik itu ada delay atau apa namanya, kayak jeda gitu, atau dia turunnya lambat sekali, itu juga berarti ada masalah dengan apa ya, bagian injektornya atau ECU-nya mungkin. Nah di sini waktu itu saya nggak ada masalah, cuma ketika saya pakai pagi itu biasanya dia habis dipakai itu turunnya RPM itu agak lama, tapi ketika sudah jalan mesin panas itu normal. Jadi ya hampir tiap pagi lah begitu. Tapi sejauh ini tidak ada problem di jalan itu. Kalau kecepatan 90 ke atas nggak ada delay atau istilahnya ngok atau apa ya namanya, nggak ada tenaga ya, tenaga hilang gitu nggak ada. Jadi sampai gas mentok pun nggak ada masalah ini. Untuk bensin normal, nggak ada kendala, nggak keborosan, nggak keiritan juga. Busi saya ganti pakai businya Vixion yang seingat saya CPR 6 ya, C6 saya ganti C9, pokoknya saya ganti punya Vixion. Kalau nggak kebalik ya, ini 6 Vixion C6, ini C9 atau kebalik gitu, karena Vixion lebih dingin jadi lebih tahan untuk dipakai jarak jauh. Nah terus untuk baut-baut semuanya normal, kecuali baut klip di sini banyak yang hilang dulu kayak gini, nggak tahu kenapa, cuma sudah saya ganti. Terus komstir, nah komstir itu di sini kalau kita rem dia bunyi ceklok-ceklok, itu berarti konisnya kena, itu disuruh ganti. Cuma ini belum saya ganti karena ya masih bisa dipakai lah, masih wajar. Cuma ganti shock breaker, kita ganti oli sama sealnya. Terus untuk knalpot juga waspada kalau kita beli NMAX. Ini di bagian bawah sini, ini dia penyok, kena polisi tidur, tapi yang mempenyokkan ini saya sendiri. Jadi sebelumnya normal nggak kena penyok, tapi sekarang sudah penyok. Ini sini penyoknya karena saya sendiri. Untuk mesin-mesin nggak ada kebocoran. Nah ini kendalanya waktu itu di sini. Pertama saya matikan itu, setelah dinyalakan itu bunyi kayak jelek gitu.
Bentar saya pindah dulu, karena panas. Nah, pertama itu bunyi ketika dimatikan, itu bunyi jelek kayak nggak normal gitu ya matinya. Ternyata apa? Ternyata dia itu, ini air apa ya ini? Aduh, kayaknya kena air sabun. Nah, ternyata setelah saya ke bengkel, jadi pertama saya beli itu langsung ganti oli, saya mau cek fan belt karena takutnya ada sesuatu ya. Ternyata rollernya peyang, jadi setelah itu ganti roller, ganti filter, ganti oli gardan sama oli mesin, gardan, mesin sama roller, pokoknya semuanya total habis 200 berapa ya, 230-an. Jadi pertama saya ganti itu habis 230. Shockbreaker depan ganti 600, ganti inner atau sulingan itu habis 250 sama bongkar pasangnya. Untuk shockbreaker belakang 450. Ban depan belakang masih bawaan dari beli, belum sampai ganti. Terus untuk kaliper depan belakang ganti punya MX sama Mio M3 kalau tidak salah. Ini banyak sudah mau habis, sudah peyangan, sudah mau habis. Terus untuk damper atau bos arem belum bongkar, masih bawaan. Oh ya, sama filter tadi ganti ya. Terus sisanya nggak ada penggantian sama sekali, semuanya normal, cuma itu ganti windshield pakai punya NMAX generasi 2. Sama di sini, ini di dalamnya ini sebenarnya patah di dalam, jadi sudah saya benahi, jadi sudah nggak gerak-gerak atau bunyi, sudah kuat ya ini. Terus kalau ini mungkin di ini ya plat nomornya aja, jadi bunyi. Terus apalagi ya, oh ya, bearing. Jadi pertama kita standarkan tengah, kita goyang-goyangkan roda ini, apakah ada sepeleng di bearing atau lakernya di dalamnya ya. Jadi caranya itu kayak gini. Nah, kita lanjut. Jadi caranya itu kita standarkan tengah, kita goyangkan kanan kiri. Kalau ada kerasa gerak-gerak berarti bearingnya minta diganti yang di dalam sini. Terus ini motor ini ternyata termasuk perawatannya mudah, tetapi hati-hati dalam penggunaan ya. Dalam arti tidak sering bongkar pasang kayak motor bebek, tetapi ketika ada kerusakan ini lebih sulit memperbaikinya daripada motor bebek kayak Supra kayak gitu. Karena apa? Dia di sini semuanya aluminium ya. Terus kemudian bongkar pasangnya juga susah karena di sini ada aremnya kan, beda dengan kayak Beat atau Vario yang kalau Vario ada sih, kalau Beat itu cuma baut saja ketemu pelek. Kalau ini kan ada aremnya, jadi ngelepas semuanya sampai ini juga. Oh ya, terus ini contoh kalau terjadi ya mungkin pembakaran yang kurang sempurna. Ini ada titik-titik di sini, bisa dilihat ya. Nah, ini dia titik-titik oli. Jadi ini ketika dia keluar titik oli, dia karena turbulensi udara dia nempel ke sini. Jadi nyembur dari knalpot nempel ke sini. Ini sebenarnya titik oli. Tapi nggak sampai nggak sampai basah parah lah. Karena setahu saya di NMAX itu kendalanya vampir oli ya, NMAX Aerox. Jadi harus sering-sering ngecek oli ketika dipakai jarak jauh, terutama kalau sudah di atas 500 km setelah penggantian. Karena di situ kan ada menu untuk penggantian oli, contoh ini. Nah, ini speedometernya sudah sunburn ya, atau karena sinar matahari jadi minta diganti. Ini ada seletnya ya. Ada selet ini mulai dari trip 1, fan belt trip. Terus ini untuk penggunaan bensin, saya jarang melihat ini sih. Terus ini enggak. Ini odometer, jadi pertama dapat kemarin 47.000, sekarang sudah 56.400, sudah hampir 10.000 ya. Terus nah, trip 1 ini bisa kita hapus, bisa kita nolkan. Jadi ada trip 1, trip 2 ini kita bebas ngisi ya.
Nah, trip bentar ya. Nah, ini trip 3 oil, ada keterangannya oil di sini. Nah, trip 3 oil ya. Jadi tadi ada trip 1, trip 2, trip 3 yang oli. Nah, ini tinggal geser-geser aja bentar. Nah, ini tadi kalau kita habis ganti oli, ini harus kita segera nolkan, kita reset. Nah, ini sudah 1200. Jadi 300 meter 300 kiloan lagi nanti saya ganti. Jadi saya ganti setiap 1500 km gitu ya. Terus untuk handling oke lah, di sini tidak ada masalah. Jadi saya nggak menemukan problem di sini. Cuma waktu itu memang remnya belakang kerasa apa ya, ditekan itu keras ya, kerasa kayak rem sepeda angin gitu, kayak sepeda angin gini keras, terus ndak pakem. Ternyata setelah saya cek itu minyaknya minta diganti. Jadi bukan karena kampasnya kan sudah saya ganti pas pertama beli itu, langsung saya ganti. Punya Mio sama MX, pokoknya depan belakang itu Mio MX, saya lupa yang mana pokoknya. Jadi enggak, tulisannya enggak NMAX, memang Mio sama MX itu udah rekomendasi bengkel sebelah rumah sih. Nah, ternyata setelah ganti, saya ganti minyaknya semua, bleeding atau setup depan belakang minyaknya itu sudah enak dan pakem ya. Terus satu lagi permasalahannya ada di sini. Saya matikan dulu. Satu lagi permasalahannya di sini, yaitu cakram bunyi. Jadi kayak bunyi ceklek, kalau dibuat ngerem dia bunyi ceklek ceklek. Ternyata apa? Ini ada di karet bautnya. Setelah saya ganti, dia masih kumat. Ini karet baut yang ini. Itu solusinya saya potongkan karet. Saya lupa karet, pokoknya ada di biasanya selang lapisan gitu ya kalau di sepeda motor di sini. Nah, kayak gini karet gini, sisa ya, sisa motor saya yang lama ini kan kuat termasuknya. Jadi ini di luar kaliper ya, ini karet pengaman. Saya potongkan begini, saya selipkan di dalamnya sini, saya selipkan. Jadi dia sudah nggak bunyi, udah aman. Terus apa lagi ya? Aki saya cek lagi. Aki ada di sini, dan saya waktu itu juga baru tahu kalau di sini ada kunci. Nggak kelihatan kan. Jadi di sini ada kunci busi di sini ya. Terus kalau mau melepas busi harus kita ngelepas ini. Kalau masuk sekalinya susah, langsung harus ngelepas ini dulu. Atau ada cara lain, saya belum tahu ya. Bagasinya lumayan. Jadi di sini saya masukkan mantel, sama biasanya karena ini sudah bannya tubeless, maka saya bawa ini lem tambalan ya. Jadi sabun mantel, lem besi ya, nggak tahu buat apa tapi jaga-jaga aja. Terus sama biasanya pompa kecil, tapi pompanya ada di belakang sana ya, pompa kecil, jadi masuk di sini tuh. Nah, ini masih kok, cuma di sini kendalanya ini nggak bisa ditutup. Kemarin gini nggak bisa ditutup. Ternyata ada pir kecil di dalam itu, yang pirnya patah. Jadi saya olor lagi, saya buatkan cantolan begini. Jadi dia cuma nyantol gini aja. Nanti itu pirnya cantolannya putus satu. Jadi dia nggak bisa narik atau ngunci. Jadi saya pukul-pukul ternyata nggak kunci. Ternyata memang dia nggak mau ngunci karena memang penariknya ndak itu tadi ndak nyambung. Untung ketemu karena kecil sekali pirnya yang narik di dalam ini. Untuk lampu-lampu normal semua ya. Nah, ini saya berikan flasher sein, jadi bisa kedip-kedip begini. Untuk semuanya oke. Jadi ini kalau ini tambahan sendiri. Ini untuk lampu sorot ya, kalau hujan. Kalau nggak hujan jangan dipakai karena menyilaukan. Terus sama lampu tembak ini dipakai untuk nembak motor yang suka nembak. Jadi kalau nggak ada gitu nggak pakai. Jadi untuk apa namanya, biar mereka nggak sembarangan aja pakai itu. Untuk saklarnya normal semua, ini normal semua. Terus nggak bunyi, bodinya masih istilahnya nggak bunyi. Tapi saya punya teman itu motornya NMAX tahun 2023. Oh, ini getar parah, nggak tahu mungkin
karena shocknya terkenal keras ya, terus ketemu jalan jelek jadi lebih cepat bunyi. Ini bodinya ini kan plastik semua ini. Terus untuk piringan yang perlu diperhatikan ketika membeli itu piringan ya, jadi kalau kita beli motor, piringannya cek tipis atau tebel. Nah ini masih normal ya, ada pengulangan sedikit, masih normal semua. Ini sensornya, oh ya ini sensor speedometer. Jadi pertama beli itu nggak bisa mencapai di atas 70. Saya gas kenceng pun tetap nggak sampai di 70. Ternyata karena sensornya ini peyang atau meleot. Jadi setelah saya lepas, tinggal ini melepas baut 3, terus diratakan aja dipakai palu sama kayu gitu. Yang penting dia merata. Kalau ngeceknya di atas keramik, kita taruh di atas keramik, kalau sudah rata kita pasang lagi, ternyata sudah bisa normal gitu ya. Dan kecepatan ini sama GPS itu selisihnya sekitar 7-8 atau 9. Kalau di motor jalan 110, berarti sebenarnya di GPS atau realnya itu hanya jalan 103 atau 102 itu ya. Jadi lebih cepetan motor gitu ya. Jadi misalkan kita sudah 1500 km, sebenarnya itu belum nyampe 1500 km karena tadi ini jalannya kecepatan tadi. Terus perhatikan juga pelek ya, pelek apakah sudah peyang atau masih normal. Ini alhamdulillah saya dapat masih normal, harga 19,5 normal. Nah ini kalau kita dapat dari penjual atau makelar atau showroom. Nah ini ada bekasnya pilok ya, ini di sini. Nah ini kelihatan, ini kayaknya ditutupi ya, ditutupi isolasi begini, digunakan untuk milok yang ini. Mungkin karena nggak tahu ya, mungkin penggunaan jadi sudah kusam jadi dipilok. Ini pilok ini bukan cat asli, kelihatan kan jelek ya. Saya baru nyadarnya setelah di rumah itu. Terus apa lagi, lampunya nyala normal, tidak ada masalah, cuma kurang terang, bawaannya ini gelap sekali ini ya, redup. Terus tidak ada karat-karat, aman ya. Saya pernah cek bongkar bodinya, semuanya aman ya sampai belakang, cuma mungkin di sini ada karat-karat sedikit tapi tidak masalah, nggak berbahaya lah istilahnya, karena kan tebel juga ini. Kayak karatnya wajar ya, kayak gini karat gini, tapi nggak sampai keropos habis gitu, nggak. Rangkanya yang dalam ini double cradle atau apa namanya, rangka kayak belalang gitu bentuknya. Jadi mengelilingi tangkinya ada di sini. Terus apa lagi ya, knalpotnya normal, semuanya normal. Nah ini udah. Oh ya, ini untuk visor ini saya belikan punyanya NMAX New, jadi bisa agak tinggi karena bawaannya kan nggak begitu ya, jadi lebih tinggi. Terus spion masih asli, semuanya masih asli, nggak ada masalah. Apalagi ya mungkin cuma itu. Terus kestabilan, kecepatan tinggi termasuk stabil, NMAX ini termasuk stabil, dan kita nggak terasa kayak nahani kayak misalkan pakai Vario ini jalan 100 km/jam gitu aja udah rasanya kayak nyetir itu was-was. Jadi karena kestabilan itu juga penting. Kalau ini enak, santai, kita bisa selonjor, terus bahayanya di banjir. Oh ya, untuk mesin belum pernah nyervis, dalam arti ya semoga bisa awet aja. Untuk temlar, noken as dan lain-lain, klep itu belum pernah bongkar, cuma bongkar kirian aja, ganti roller sama klip. Kanvas ganda belum, fanbel belum, maksudnya sejak saya beli ya, sebelumnya pasti sudah pernah diganti. Terus untuk lain-lainnya kiranya tidak ada ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah ya. Oh ya, akinya normal, belum ada kendala. Saya kasih lampu tambahan 30 watt itu tidak apa-apa ya, depan itu lampu tambahan tadi itu kanan kiri 30 wattan, berarti 60 itu alhamdulillah nggak mengganggu kinerja double starter.
gitu ya. Tapi harus kita kasih kabel sendiri, jadi jangan ikut kabel utama ya. Untuk seinnya saja saya kasih kedip cepat. Nah, kedipnya cepat gitu. Kalau bawaan kan lama ya. Terus ini saya pasang untuk Google Map, sama mungkin ya buat ngevlog TV lewat sini. Pakai HP yang biasa, jangan pakai HP bagus. Kalau pakai HP bagus sayang sensornya cepat rusak. Itu ya. Udah itu aja. Jadi kalau kita cari kendaraan, perhatikan semuanya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau sudah paham, sudah fix ya, bolehlah diboyong ya, terutama bagian kaki-kaki sama mesin. Itu fatal kalau sudah mesin ya. Kaki-kaki masih bisa diakal, tapi kalau sudah mesin itu fatal ya, sangat menghabiskan biaya di situ. Belum lagi kalau kita susah nyari bengkel ya. Kalau kita susah nyari bengkel ya makin habis biaya juga di situ. Apalagi nggak semua bengkel itu expert menangani motor-motor gini ya. Bisa, tapi apa ya, keahliannya itu kan beda-beda. Jadi bisa jadi hanya sekedar bisa sama yang ahli. Paling enak kan kalau kita sudah mengenal yang ahli, maka untuk penanganan nggak berkali-kali, jadi sekali penanganan selesai gitu ya. Cukup untuk hari ini. Mungkin ada yang tanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa dukung terus channel ini, dan saya akan review motor-motor yang lain, motor bekas-bekas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.